Nah, bicara tentang metode reformasi atau metode untuk menggali hukum yang bersifat kontemporer, hukum-hukum yang berkembang hingga saat ini pasti sangat banyak sekali metodenya. Nanti bisa kalian cari lebih lengkapnya di kitab-kitab atau di referensi-referensi sekali atau di dalam jurnal karena sangat banyak sekali. Ini ada 5. Yang pertama, tahayur. Tahayur adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama yang di luar madhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. Tahayur secara substansial dapat pula disebut tarjih, sebab dengan memilih pandangan yang berbeda, yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat, atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut tahayur dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih kuat atau rojih. Salah satunya adalah dalam contoh hal muamalah, dalam hal jual beli. Yang saya sampaikan tadi, hukum yang potensinya itu sangat potensinya akan berubah itu dalam muamalah. Kalau muamalah itu sifatnya itu fleksibel, mengikuti zaman. Karena dengan kecanggihan hari ini, teknologi hari ini, yang kita dituntut untuk mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal dengan negara lain. Nah, akan tetapi praktek-praktek ini yang saya sebutkan di awal tadi, kita kadang-kadang nggak konsisten. Kita oke lah ya, kita contohnya dalam hal jual beli yang kita ketahui, yang kita ikuti, ya kita harus akui bahwa kita adalah Syafi'i, ya, orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam hal jual beli. Kalau akadnya Imam Syafi'i, beli harus cash dibayar. Lah, praktek-praktek ini itu sama toko-toko yang tradisional itu nggak diikuti. Seharusnya kita bisa memberikan pembaharuan itu. Karena apa? Karena salah satu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan atau kerugian dengan cara ini gitu loh. Coba di pondok kalian ngomonglah, berpendapat, ngasih saran ke pondok, jual beli harus cash. Karena potensi hutang itu bisa terjadi jika kita sudah makan, bla bla bla, kenyang, bon dulu Pak ya. Iya. Terus piye coba? Nggak bisa Pak, loh, saya nggak punya uang. Lah yang menerapkan ini biasanya malah toko-toko yang modern, seperti halnya sekarang Alfa, Indo, Chandra, toko-toko yang gede-gede, barang yang gede-gede gitu. Nah, konsep-konsep ini di Cina juga sama, nggak ada orang Cina bon-bonan, nggak ada. Cina tuh walaupun untungnya 500 rupiah nggak apa-apa, yang penting banyak kan gitu. Coba kita punya pelanggan 1000, sehari untungnya 500 saja. Mereka belanja semua. Kayak itu tiap hari. Kenapa Imam Syafi'i sampai dijulukin Nasirus Sunnah? Karena sangat ikhtiyat sekali, berhati-hati. Pandangannya udah jauh gitu loh. Ini kalau diterapkan, kenapa saya mengambil akad seperti ini? Karena pandangan udah jauh. Kalau saya terapkan nggak seperti ini, akan terjadi masalah-masalah yang nggak mau penjual itu akan kecewa sebenarnya. Kayak saya beli tempat ini, Mas bakso, bla bla bla, karena udah teman deket, bon dulu ya. Iya, tapi agak ngerundel kan gitu. Akadnya udah nggak selesai itu.
Nah, hal ini mungkin yang menjadikan nggak keberkahan di kalangan kecil salah satunya seperti ini. Coba mulai kita terapkan. Mending pasang. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dalam omongan, tidak menerima bon. Beli, makan, bayar di awal. Ya, di Makmur itu seharusnya juga sama, Bu. Beli ini, lauk ini. Berapa, Bu? 10.000. Cashnya Pak makan. Itu yang paling benar seperti itu. Kata potensi untuk ngebon itu sangat sedikit sekali. Kayak kasusnya di Solo itu. Mandor sampai hutangnya berapa ratus juta itu. Harus segera ditindaklanjuti. Itu kenapa gitu tadi. Yang lain-lain bisa kalian pahami sendiri. Itu salah satunya ya. Boleh kita kalau dalam perspektif itu dalam kalian nanti ke skripsi ya harus komparatif. Komparatifnya antara imam madhab ini dan ini. Tapi harus selevel ya, selevel. Harus selevel. Makanya kayak Gusbah itu kalau ngaji mending bawa kita. Membandingkan harus selevel. Jangan kalian perspektif imam sama undang-undang itu nggak selevel. Harus selevel. Pendapatnya imam hari ini ya dibandingkan dengan imam madhab yang nggak selevel. Gitu. Di perspektif kiai dari ini dan Imam Syafi'i, waduh ya nggak selevel, pendapatnya nggak selevel. Ya itu ya lebih bagus seperti itu. Nanti tinggal dari tokonya itu punya kebijakan atau tidak. Baik Pak, nggak apa-apa. Terus dalam Al-Qur'annya kelemahan orang-orang kita itu idza tadayantum bidainin faktubu. Kita itu dalam transaksi jarang. Kelemahan kita apa? Administrasinya jelek. Mau tidak mau kelemahan kita itu administrasinya jelek. Coba kayak Pak Sutaryo atau siapa yang punya pondok besar. Ya ustadznya kirim ikut training terus Pak. Biar berkembang. Terus yang kedua talfik. Syarafiah talfik berarti menyamakan atau merapatkan dua ujung yang berbeda. Menurut istilah fikih, talfik berarti mengambil atau mengikuti suatu tentang hukum atau peristiwa dengan mengambil dari berbagai madhab. Tapi talfik ini sama imam madhab sendiri nggak begitu diiyakan. Rata-rata kan santri-santri itu pada talfik semua dia atau taklid ya. Dia itu hanya ngikutin saja tanpa mencari dalilnya secara pasti. Itu yang sebenarnya sama imam madhab sendiri nggak begitu dianjurkan. Karena apa? Itu akan menutup ruang kita untuk mencari referensi-referensi yang lain. Contohnya di tempat saya itu ada seorang ustadz, dia itu nggak bilang-bilang, nggak konfirmasi, ikutlah Bilal Jumat. Terus dia nggak tanya-tanya tradisi. Sebenarnya udah tahu tradisinya kalau Bilal pakai ya nida itu ya ma'asyiral muslimin. Dia langsung munggah terus ya nida dibuang. Ma'asyiral muslimin. Yang lain kan bingung. Itu kok nggak sama dengan kebiasaan kita itu. Padahal ya orang-orang desa yang nggak tahu juga. Boleh sebenarnya. Dan Ustadz itu sebenarnya mau saya tanya. Kapan sih boleh membuang ya nida itu kapan? Coba saya jelaskan gitu loh. Boleh membuang nida itu kapan? Jadi ketika kita membuat suatu hal-hal di desa itu ya kalau bisa ya ikut yang di desa merubahnya pelan-pelan. Sambil dijelaskan. Karena di desa itu ya mereka kan nggak pada belajar, kita yang belajar, makanya kita terangkan. Terus lama-lama ya balik juga, lama-lama ngikuti kebiasaan. Sebenarnya kalau nggak ngikuti kebiasaan di desa, mau saya tanya itu. Coba sih kenapa ya nidanya dibuang? Kalau bisa menjelaskan ya tidak masalah. Kadang-kadang enggak. Ya itulah kadang-kadang hanya ngikut-ngikut saja itu ya. Yang ketiga siasah syariah. Siasah syariah adalah kebijakan penguasa ulil amri. Menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan
syariat. Namun ada juga peneliti yang menyebut tahsyih al-qadi atau siasah syariah dengan penetapan menggunakan administrasi. Ini jadi siasah syariah ini adalah kebijakan penguasa atau ulul amri yang diterapkan kepada warganya tapi masih melihat maslahat atau tidaknya. Contohnya di negara kita kan banyak kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh ulil amri. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah jika kebijakan itu masih pesanan dari partai-partainya itu yang tidak itu. Makanya negara itu yang paling negara demokrasi bagus. Sebenarnya bagus negara demokrasi karena kita diberikan hak besar untuk demo dan sebagainya. Cuma ketika seorang pemimpin ini dibawa oleh partai dan partai masih memberikan aturan, itu yang repot. Berbeda dengan negara-negara yang sistemnya kerajaan, itu ya kita nggak bisa komen. Sebenarnya negara kita itu bebas sekali memberikan pendapat. Nyatanya ya karena yang mau berdebat lewat medsos itu banyak sekali itu. Yang penting hati-hati saja, jangan menyebut nama, kan gitu saja. Coba kalian lihat YouTube-nya Kaisang itu, depan pintu itu ya bagus banget itu. Cuma kan itu tadi. Seperti halnya penerapan siasah syariah dilihat dari contoh dalam kasus pemberian wasiat wajibah bagi seorang cucu yang bapaknya meninggal dunia. Ini juga hasil dari itu, kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena bicara tentang warisan ya. Sebenarnya warisan itu kapan toh yang dibagi? Warisan kan paling bagus ketika salah satu keluarga kita meninggal dunia, warisan segera dilaksanakan. Nah di desa-desa biasanya tidak. Karena lama akhirnya muncul kasus wasiat wajibah. Contohnya sampai anak saya semua. Ibu meninggal. Enggak saya bagi-bagi kan? Terus ini meninggal dunia dulu. Dan ini punya anak. Lah ini muncul anaknya tadi masuk ke wasiat wajibah, menduduki kedudukan bapaknya. Karena saking lamanya warisan tidak dibagi lagi. Maka yang paling bagus setelah blek langsung dibagi. Jangan sampai lama tahu-tahu mati lagi kasusnya tambah ribet nanti itu. Ya kalau dikasih, kalau tidak. Biasanya kalau orang meninggal dunia, salah satu keluarganya kan sama desanya, sama mertuanya kan agak jauh biasanya. Enggak seperti dulu ada kayak saya nih, tapi saya masih sering di sana karena ibu juga itu. Itu kemarin yang saya udah saya tak hitung-hitung itu. Terus saya beli tanah sawah perwolon, terus beli kebun itu ya. Tapi saya baginya secara biasa saja. Sawah buat yang gede, kebun buat yang kecil. Terus ada berapa uang itu saya tabung, saya depositkan itu. Nah, kalau nggak seperti itu kan, ya nanti ketika nggak tahu kapan menikah lagi, kan jadi problem lagi nanti. Terus tahsyih al-qadha. Tahsyih al-qadha adalah hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridis, dan hukum acara yang diterapkan. Jadi negara yang membatasi bisa. Jangan sampai kasusnya kayak kasusnya Sambo itu lama betul itu. Harusnya negara harus segera hadir memberikan tahsyih al-qadha. Itu nanti potensi kecurangannya banyak itu. Akan datangkan saksi-saksi yang palsu-palsu itu. Iya.
Iya itu tadi. Makanya itu tadi ada unsur ketakutan jika pelaku yang pertama ini membongkar kemana-mana. Makanya pemerintah harus segera. Ini bahaya kalau nggak segera tutup aja daripada nanti malah. Ya enggak ya. Negara memberikan kewenangan ke peradilan sudah segera diberikan putusan saja gitu. Namanya tashih al-qadha. Jangan dibiarkan nanti melinding kemana-mana ini. Melinding kemana dan takutnya malah dibiarkan biar mengelinding kemana-mana. Itu yang hari ini ya. Makanya ketika mau terjun ke wilayah itu, masa ini harus berpikir jauh memang. Saya pernah ditawari, Mas Habib enggak daftar LPM di keluaran itu, wah enggak, takut saya itu. Itu tempat wartawannya banyak itu juga. Iya. Jadi negara dapat mengambil kebijakan dan prosedural untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu tanpa bermaksud mengubah substansi hukum dan bertujuan untuk kemaslahatan. Ini maksudnya ya memang dia negara hadir ya tetap untuk kemaslahatan. Contohnya ketika ada kasus-kasus kecil seorang pencuri singkong nenek itu dihukum sampai 10 tahun dan berapa tahun ya negara harus hadir. Negara juga harus hadir. Mahkamah harus membantu. Kalau enggak, wah kasihan ini. Jadi kan di undang-undangnya pokoknya berbunyi pencurian kan gitu. Namanya pencurian akan dihukum. Kan repot itu kalau nyuri singkong satu hukumnya sampai sesuai undang-undang itu. Terus yang nyuri miliaran itu harusnya negara juga harus, kalau saya sih namanya presiden ya jangan itu urusan mereka, jangan, kita harus turun. Kadang-kadang ketika kasus besar putus seperti itu telepon sama presiden, ini kenapa seperti ini, harusnya kayak gitu. Cuma hari ini enggak berat, harus seperti itu tadi. Ketika kita bermain orang banyak ya harus seperti itu. Terus interpretasi nas. Ini kayak seperti hanya ya kayak penafsiran ulang terhadap nas. Tapi penafsiran ulang terhadap nas ini nggak gampang juga. Karena memang Al-Quran hari ini ya kasusnya kadang kan sangat mengembang sekali, berbeda sama yang dulu. Coba cari hukumnya, paling adanya ya kayak kias toh. Ya, kan belum rame di Indonesia tuh. Yang kayak aplikasi cium-cium itu belum rame di Indonesia. Lama-lama rame tuh. Nah, itu kan nggak ciuman langsung, ada itu. Butuh. Adapun dasar pertimbangan digunakan dalam menggunakan metode tersebut adalah minimal 2, maslahah. Terus tuntutan zaman dan perubahan zaman. Kita pertama harus lihat masalahnya dulu. Masalahnya dulu, lebih masalah atau tidak. Nah, ini 5 metode kita dalam pembaruan dalam mengkaji hukum-hukum yang kontemporer. Saya yakin masih banyak lagi metodenya, bisa kalian baca-bacalah di jurnal atau di kitab-kitab, nanti bisa lebih detail agar dalam memutuskan perkara nggak sembarangan. Karena ya ini kajian-kajian seorang qadhi, calon-calon seorang qadhi hukum ya seperti ini. Jadi qadhi itu pahalanya kan banyak. Kalau dia beristihad, betul-betul beristihad dan putusannya salah, dia masih dapat 1 pahala. Tapi kalau betul istihadnya, ketok palunya betul, pahalanya 2. Itu
Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang lebih melihat ke maslahah dan lebih ke kepentingan umat.